Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi IPS kelas 8 semester ganjil bab 1C, yaitu pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tapi jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan berbagi. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, memberikan contoh pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut antara lain adalah A. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Iklim ini dinamakan iklim muson. Angin dari benua Asia menyebabkan musim hujan, disebut angin muson barat, dan angin dari benua Australia yang menyebabkan musim kemarau disebut angin muson timur. Di samping itu, negara-negara ASEAN juga beriklim tropis, dilihat dari garis astronomisnya. Dan negara ASEAN juga beriklim Pisces. Iklim Pisces dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, daratan, dan sebagainya. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara-negara anggotanya. B. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunan di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung api di kawasan negara ASEAN dikenal dengan nama Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban itu disebabkan oleh tsunami pada tahun 2006. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara-negara lain menjual barang tambang bahan mentahnya ke negara Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Pada video ibu sebelumnya,
Ibu sudah membahas potensi sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Tidak semua sumber daya yang diperlukan di suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mempengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi dan komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia berinteraksi antara lain 1. Teknologi transportasi. Transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana dan transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah menjadi jaringan jalan. Di berbagai negara ASEAN, rekayasa jaringan jalan lalu lintas transportasi tidak hanya di darat, namun juga di bawah laut. Seperti yang ada di Singapura, Thailand, dan Malaysia. 2. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, Asian Free Trade Area, dalam kehidupan internasional. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harga. Kerjasama negara-negara ASEAN mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen melalui distributor. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratannya? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut juga konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan yang lain, misalnya sebagai pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand,
Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Demikian tadi pembahasan kita tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Seperti 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 8 semester ganjil, yaitu kondisi geografis negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan ya.